Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah, dan syukur adalah suatu kewajiban. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang pintar untuk bersyukur, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk segala kebaikan. Jamaah sekalian, kita dalam tata cara salat sudah membahas tentang rukun salat. Di rukun salat ada 14. Kemudian ada yang disebut oleh ulama Syafi'iyah sebagai ab'ad, adapun oleh ulama Hanabilah sebagai wajib. Jamaah sekalian, apa perbedaan, apakah sama antara ab'ad dengan wajib? Apakah sama jumlahnya, amalannya, dan juga apakah sama konsekuensinya antara madhab Syafi'i dan madhab Hanbali? Yang dimaksud dengan ab'ad adalah sebuah sunnah, bukan sebuah rukun. Ab'ad derajatnya di atas sunnah, tapi tidak sampai ke rukun. Dan mengamalkannya, hukumnya adalah sangat ditekankan. Adapun meninggalkannya maka sangat-sangat tidak dianjurkan. Adapun apabila meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu itu adalah ab'ad, kata Imam Syafi'i enggak apa-apa. Tapi kalau keadaannya meninggalkan karena sengaja, ini tidak dianjurkan, tapi sholatnya juga sah. Adapun kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang dimaksud dengan wajib sholat itu di atas sunnah, tidak sampai rukun. Kalau di madhab Syafi'i apa istilahnya? Ab'ad. Kalau di madhab Hanbali istilahnya wajib. Wajibatus salah. Kewajiban salat, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kata ulama Hanabilah,
harus dilaksanakan, dan kalau ditinggalkan maka sangat-sangat dianjurkan untuk sujud sahwi. Dan kalau ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu, sah sholatnya tapi sujud sahwi. Kalau ditinggalkan karena sengaja, tidak sah sholatnya. Apa berarti perbedaannya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di sini apa dari segi hukum? Kalau meninggalkan ab'ad dengan sengaja, ini sholatnya sah, tapi dia telah meninggalkan sebuah hal yang sangat besar dalam sholat. Kalau kata Imam Ahmad, dia meninggalkan sebuah hal yang sangat besar dalam sholat dan tidak sah sholatnya. Kemudian jamaah sekalian, perlu diperhatikan, ab'ad dalam mazhab Syafi'i ada 3. Apa itu? Tasyahud awal, kemudian salawat ke Nabi SAW di tasyahud awal, dan yang ketiga adalah kunut, yaitu kunut di subuh dan juga kunut di salat witir setengah terakhir Ramadan. Apabila meninggalkan 3 ab'ad ini, maka salatnya sah tapi tidak bagus. Kalau sengaja meninggalkan ab'ad ini, maka salatnya sah tapi sangat-sangat tidak bagus. Sekarang kita ambil perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, duduk tasyahud awal adalah wajib. Ada orang condong kepada Imam Syafi'i, si A condong kepada Imam Syafi'i dan si B condong kepada Imam Ahmad bin Hanbal. A dan B sama-sama meninggalkan tasyahud awal karena lupa. Apa hukumnya? Apa hukum salatnya? Sah. Seorang Syafi'i dan seorang Hanbali sama-sama meninggalkan tasyahud awal karena tidak tahu kalau ini harus dilaksanakan. Dikira cuman sunnah biasa, bukan sampai ke derajat wajib atau ab'ad. Apa hukum salatnya? Sah karena tidak tahu hukumnya. Keadaan ketiga, seorang Syafi'i dan seorang Hanbali sama-sama meninggalkan tasyahud awal karena sengaja. Apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i sah salatnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal tidak sah salatnya. Jadi konsekuensi dari pengertian ab'ad dan wajib itu berbeda. Contoh, tadi Imam Syafi'i berapa ab'ad itu? 3. Tasyahud awal, salawat ke Nabi di tasyahud awal, kemudian kunut. Ya. Adapun menurut pendapat ulama Hanabilah, yang disebut dengan wajibatus shalah, kewajiban salat, yaitu di bawah rukun apa saja? Takbiratul intiqal, Allahu Akbar ketika mau rukuk. Kemudian yang kedua membaca subhana rabbiyal azim 1 kali. Kalau nambah 2-3 kali sunnah. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca rabbana walakal hamdu. Kemudian yang kelima ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Yang keenam ketika duduk di antara 2 sujud membaca Allahumma gfirli. Yang ketujuh sama tasyahud awal. Kemudian membaca syahadat dan salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang, saya mengimami, madhab saya Syafi'i,
tidak membaca Allahu Akbar ketika mau rukuk, tidak membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari rukuk, tidak membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika rukuk, tidak membaca Rabbana walakal hamdu ketika i'tidal, tidak membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud, tidak membaca Allahumma gfirli ketika duduk di antara dua sujud. Apakah saya harus sujud sahwi? Tidak. Karena ini hukumnya kata Imam Syafi'i apa? Sunnah. Adapun kata Imam Ahmad hukumnya adalah wajib. Jadi kalau misalnya ada imam dengan sengaja seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Shalih Al-Utsaimin ini ulama dari Arab Saudi. Beliau punya kajian di Masjid Nabawi. Kalau liburan musim dingin dari pagi ba'da subuh sampai malam jam 9. Istirahatnya cuma zuhur. Yang kajian itu ketika saya lihat pertama, kok kurang ajar muridnya. Di sisi lain subhanallah ya, kajiannya luar biasa. Tapi di sisi lain ketika melihat langsung, kok kurang ajar muridnya. Ada yang berdiri, ada yang selonjor, ada yang nyender di hadapan ulama. Ketika merasakan memang butuh selonjor, memang butuh ya karena dari pagi sampai malam. Ya kan kalau dari pagi sampai maghrib. Kalau dari pagi, dari maghrib sampai isya waktunya sebentar ya kan, duduk seperti antum ini, kita kan biasa dengan akhlak seperti ini. Ya. Tapi ketika lihat loh, kok ada kajian syekh, depannya syekh ada yang bawa kitab, nulis syarahnya syekh sambil berdiri. Kan menghalangi pandangan syekh ini. Ada yang julurkan kaki. Ada yang pakai sejadah yang bisa untuk senderan itu. Kan sekarang ini baru viral. Saya lihat ketika itu tahun 2016. Kok kayak gini? Ya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, banyak kesalahan di Ramadan lalu beliau ceramah, banyak kesalahan imam sholat, terutama ketika kunut witir Ramadan, ketika sami Allahu liman hamidah, langsung Allahumma hdina fi man hadait, atau pujaan-pujaan ke Allah Subhanahu wa taala. Tanpa membaca Rabbana walakal hamdu. Berarti imam ini sholatnya sah tidak? Sah. Karena insya Allah imam ini melaksanakan sholat dengan meninggalkan satu kewajiban yang membatalkan sholat, tapi dia tidak melaksanakan karena nggak tahu. Yang membatalkan kalau bagaimana keadaannya? Tahu ingat, tapi sengaja ditinggalkan. Maka ini hukumnya tidak sah sholatnya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, sekarang kita sudah tahu rukun. Sudah tahu ab'ad dan wajib. Sekarang sunnah-sunnah salat di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sunnah salat yang pertama apa? Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Maka mengangkat tangan hukumnya adalah sunnah di 4 keadaan, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika yang kedua mau ruku',
Ketiga, bangun dari ruku'. Dan keempat, ketika bangun dari tasyahud awal. Disunnahkan mengangkat tangan ketika 1, takbiratul ihram. 2, sudah baca surat kemudian mau ruku', Allahu Akbar. Ketiga, ketika kapan? Bangun dari ruku'. Dan keempat, bangun dari tasyahud. Ketika badannya sudah berdiri setengah, baru mengangkat tangan. Ketika badannya berdiri setengah, baru mengangkat tangan. Kalau dari sujud angkat tangan kan angel, Pak. Langsung dasi mengangkat, kan? Ya kan susah, Pak, ya, berat ya. Kecuali orang yang kurus, bela diri, kuat, ya kan. Jadi tangannya untuk dorong badan dulu ke atas, ya. Kemudian duduk namanya jalsa istirahah, yaitu duduk. Enggak, ini kan enggak duduk ya, sudah duduk ya, sudah duduk bukan dari sujud. Ya. Nah, sudah duduk. Ketika duduk, tangannya di untuk mengangkat badan berdiri. Ketika tengah berdiri baru mengangkat tangan. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana tata cara mengangkat tangan? Gimana jamaah? Ada yang sampai bahu, jarinya itu di bahu. Jadi telapak tangannya ada di dada. Ada di bahu ya. Mankibai, bukan gini ya, tapi di bahu. Ya, kemudian ada hadis lain ila syahmati udunai, sampai ke apa ini namanya? Daun telinga. Kemudian ada hadis lain menunjukkan sampai telinga. Ila udunai. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil salah satu hadis. Imam Syafi'i menggunakan kaidah al-jam'u aula min at-tarjih. Mengumpulkan hadis-hadis itu lebih baik daripada menggunakan salah satunya selama bisa dikumpulkan, digabungkan. Maka kata Imam Syafi'i, bawahnya telapak tangan ada di bahu. Jempolnya ada di daun telinga. Ujung jari ada di atas telinga. Ya. Ketika salat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada hadisnya banyak, menggabungkan antara beberapa hadis. Ketika mau ruku, Allahu Akbar. Ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Dan ketika bangun dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Baik jamaah, sunnah yang kedua adalah menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Habis takbir, Allahu Akbar, di mana tangannya? Tangan kanan di atas tangan kiri. Ini yang sunnah. Kemudian tempatnya di mana? Di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar, itu pendapatnya Imam Syafi'i dan juga pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita baca hadisnya, bahasanya itu fi sadri, di dadanya. Tapi ulama Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memahaminya adalah
Yang dimaksud dari hadis itu di dada adalah di bawah dada, di atas pusar. Secara tekstual maknanya apa? Di dada. Tapi yang diamalkan, yang difatwakan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i, di bawah dada, di atas pusar. Kemudian menaruhnya adalah di tengah-tengah, bukan di samping. Bukan di samping. Ada sahabat sholat seperti ini, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ini tidak seperti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sunnahnya? Masih banyak saya lihat orang sholat seperti ini. Padahal yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dijelaskan oleh ulama madhab, yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Malik tidak usah digenggam seperti ini. Kata Imam Syafi'i genggam. Kata Imam Ahmad genggam. Kata Imam Malik, la ara fid dhammi syai'. Aku tidak melihat ada sunnah untuk menggenggam. Kata sebagian ulama Malikiyah, maksudnya Imam Malik adalah tidak usah digenggam seperti ini. Kata sebagian ulama Malikiyah, maksudnya Imam Malik tidak usah menggenggam seperti ini, tapi gini salatnya. Ya. Jadi ulama Malikiyah, kaum muslimin yang ada di Afrika yang salatnya seperti ini, itu dari perkataannya Imam Malik, laisa fid dhammi syai'. Aku tidak melihat disunnahkan untuk menggenggam. Tapi kok ada ulama Malikiyah salatnya seperti ini, umat Malikiyah seperti ini salatnya, karena mereka memahami perkataan Imam Malik itu maksudnya tidak genggam begini, tapi tetap di dada atau di perut. Bukan terus irsal, yaitu diturunkan, dikebawahkan tangannya. Kemudian jamaah sekalian, sunnah yang ketiga adalah membaca doa istiftah. Doa istiftah itu bukan doa Al-Fatihah ya, Al-Fatihah itu surat, tapi doa istiftah. Yaitu bisa berdoa subhanakallahumma bihamdik, tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Bisa juga berdoa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Atau bisa juga dengan doa wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Terus sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukan cuman wa ana minal muslimin titik, tapi terus dilanjutkan. Kata Imam Syafi'i yang paling afdal adalah wajjahtu wajhi. Kenapa? Ibadah kan semakin panjang, semakin banyak, semakin afdal. Iya. Orang sholat 2 menit sama sholat 5 menit. Afdal mana? Afdal 5 menit. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, yang paling afdal membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan saktah latifah, yaitu berhenti yang sebentar. Jadi yang cocok Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, yang paling afdal. Kata Imam Ahmad, yang paling afdal subhanakallahumma bihamdik, karena itu yang paling sedikit tapi lengkap isinya. Ada tasbih, pujaan kepada Allah, subhanakallahumma bihamdik, tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Di sana ada makna tauhid. Ya. Wallahu a'lam. Kalau dilihat saat ini, yang paling afdal apa? Kalau salat sendiri baca wajjahtu wajhi.
Kalau jadi imam baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Karena kalau jadi imam baca wajah tu wajhi lengkap, kata makmumnya kapan Al-Fatihah nih? Ya kecuali memang sudah jadi pengertian bersama untuk membaca wajah tu wajhi, maka itu lebih baik. Baik. Kemudian sunnah yang keempat adalah at-ta'awudhu ba'da du'a'i al-istiftah. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Setelah itu sunnah yang kelima adalah membaca dengan keras di tempatnya keras atau membaca dengan sir di tempatnya sir. Membaca dengan pelan di tempatnya pelan. Ini sunnah yang kelima. Jadi kalau salat duhur sunnahnya apa? Sir. Imamnya mengeluarkan sedikit suara. Ya kalau tidak pakai mikrofon orang sebelahnya nggak dengar. Tapi kalau ada mikrofon dekat, sudah pelan-pelan masih kedengaran lah dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo, sir. Kalau salat subuh jahar, suaranya lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ada imam salat subuh. Allahu Akbar. Makmumnya nungguin mana Al-Fatihah. Enggak taunya Allahu Akbar ruku. Perlu enggak makmumnya bilang subhanallah, subhanallah? Enggak perlu. Tapi makmumnya harus baca Al-Fatihah. Makmumnya harus baca Al-Fatihah. Jangan langsung ikut rukuk bersama imam belum baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah rukun. Ulama itu ikhtilaf kalau sholatnya jahriyah. Apakah makmum baca Al-Fatihah atau tidak? Tapi kalau sholatnya harusnya jahriyah jadi sir, maka harus membaca Al-Fatihah. Contoh, yang jelas sholat duhur misalnya. Sholat duhur, makmum Allahu Akbar. Ingat bengkel, ingat dapur, ingat orang tua, ingat istri, ingat anak, ingat macam-macam yang diingat. Murojaah. Nggak taunya Allahu Akbar, imamnya ruku. Dia belum baca Al-Fatihah. Boleh nggak dia ikut ruku? Kalau orang ini langsung ruku, batal sholatnya. Karena Al-Fatihah adalah rukun. Orang nggak baca Al-Fatihah, sama kayak orang sholat nggak takbir. Sama kayak orang sholat nggak salam. Sama kayak orang sholat tidak tasyahud akhir. Tidak sujud. Sah tidak sholat seperti itu? Nggak sah. Maka bagaimana caranya? Ketika ketinggalan Al-Fatihah yang ini rukun. Sholat duhur contohnya. Biarkan imam itu ruku dan Anda sebagai makmum tetap berdiri membaca Al-Fatihah. Bacanya yang cepat. Jangan ditartil. Wah, imamnya sudah iktidal. Saya belum selesai baca Al-Fatihah. Segera selesaikan. Wah, imamnya sudah sujud. Saya belum selesai baca Al-Fatihah. Segera selesaikan. Lanjut baca Al-Fatihah, jangan rukuk sebelum selesai baca Al-Fatihah. Wah, imamnya sudah bangun dari sujud. Duduk di antara dua sujud, selesaikan baca Al-Fatihah. Tapi kejarlah imam, jangan sampai beda dengan imam dari 3 rukun besar. Kalau imamnya sudah berdiri, Anda ikut berdiri, ini namanya sholat sendiri. Jadi, boleh enggak kita berdiri
pada kita makmum berdiri terus, padahal imamnya sudah rukuk masih berdiri, imamnya sudah i'tidal masih berdiri, nggak boleh, mukhalafah. Tapi ini mukhalafah hukumnya makruh, sedangkan Al-Fatihah hukumnya rukun. Masa mau meninggalkan rukun karena takut yang makruh, tambah nggak sah sholatnya. Ada pelanggaran? Ada. Apa pelanggarannya? Mukhalafah, menyalahi imam. Tidak sesuai dengan gerakannya imam. Apa hukum perbuatan ini? Makruh. Tapi harus melaksanakan yang makruh demi menyelamatkan yang rukun. Baik. Sekarang kembali ke permasalahan tadi. Ada orang salat subuh, imam. Imamnya belum makan 3 hari. Ya. Salat subuh. Salat subuh harusnya jahar dia sir. Habis salat dibilang sama makmum, Ustadz, Pak Imam, kok tadi sholatnya sir? Harusnya kan jahar. Oh iya, saya lupa. Terus dia ngimamin lagi sholat duhur. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut. Belum makan 3 hari. Sholatnya sah tidak? Sholatnya sah. Tapi di sini ada mukhalafatul aula, yaitu menyelisihi yang lebih disunnahkan. Ini menyelisihi sunnah. Sholatnya sah tapi menyelisihi sunnah. Sama juga misalnya sholat duhur. Mau khusyuk, khusyuklah sesuai dengan cara sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan dikeraskan suaranya. Tapi misalnya ada gangguan atau ada suara musik, ada apa, kemudian ingin mengeraskan suara, boleh tidak? Boleh. Sah tidak salatnya? Sah. Tapi telah meninggalkan yang lebih sunnah. Perbuatan ini sah salatnya, tapi meninggalkan amalan yang sunnah dan namanya khilafu aula. Istilah fikihnya bukan makruh. Istilah fikihnya apa? Khilafu aula, yaitu menyelisihi yang lebih utama. Jadi dalam istilah fikih itu ada larangan Nabi, tapi tidak sampai ke haram. Larangan, kata Nabi, la tashrab qa'iman, jangan minum berdiri. Ya, ini nama hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau ada sunnah, orang melakukan kebalikannya sunnah, ini bukan makruh. Kebalikan sunnah bukan makruh. Tapi apa? Khilafu aula. Istilah fikihnya. Istilah hukumnya adalah khilafu aula. Menyelisihi yang lebih utama. Baik. Kemudian sunnah setelahnya adalah membaca amin. Membaca amin. Karena amin bukan termasuk dari Al-Fatihah, bukan rukun salat. Yang rukun itu bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Adapun amin bukan termasuk rukun, melainkan hukumnya adalah sunnah. Dan membaca amin yang paling bagus adalah amin bersama imam. Disebutkan dalam hadis, man wafaqa ta'minahu ta'minal imam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya imam, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Kapan makmum itu langsung bisa amin bersama imam? Jangan langsung. Waladhdallin itu 6 harokat, Pak. 5 harokat. Waladhdallin. Nafas dulu imamnya. Ambil nafas untuk bilang amin.
Iya. Maka bagaimana caranya untuk mendapatkan fadilah amin? Amin ini orang kalau bilang amin sudah melaksanakan sunnah. Lebih sunnah lagi kalau aminnya bersama imam. Jadi kapan? Waladdallin. Nyantai dulu, tunggu imam bilang amin, ikut amin. Jangan langsung waladdallin, amin, baru imamnya amin. Jadi dalam sunnah amin ada sunnah untuk amin bersama imam. Sunnah yang ketujuh adalah membaca ayat dari Al-Quran atau membaca surat dari Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua. Adapun di rakaat ketiga dan rakaat keempat, kata Imam Syafi'i juga disunnahkan. Tapi kata ulama Syafi'iyah tidak disunnahkan. Jadi ada beberapa masalah hukum-hukum fikih yang itu menjadi mu'tamad ulama Syafi'iyah. Mu'tamad itu artinya menjadi pegangan, rujukan atau hukum yang paling kuat dalam madhab Syafi'i. Tapi terkadang mu'tamad madhab Syafi'i itu tidak sama dengan Imam Syafi'i. Dalam artian ulama Syafi'iyah tidak mengkultuskan Imam Syafi'i. Sudah ulama Syafi'iyah melihat, inilah dasar landasan hukumnya Imam Syafi'i. Tapi kok kali ini Imam Syafi'i keluar dari landasan hukum terkuatnya. Dalam madhab Syafi'i qadim, tidak disunnahkan membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Di madhab yang jadid, harusnya kan jadid yang diambil. Kan yang terbaru yang diambil. Itu membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Tapi ulama Syafi'iyah malah mengambil madhab qadim dan tidak memakai madhab jadid. Termasuk di antara tesis atau disertasi guru saya Syekh Ahmad Ibn Ali Al-Makrami, beliau menemukan hampir dari 90 permasalahan yang mu'tamad madhab Syafi'i itu bukan madhab jadid tapi madhab qadim. Imam Nawawi menyebutkan mu'tamad madhab Syafi'i yang qadim bukan yang jadid ada sekitar 23 kurang lebih. Syekh Ahmad Ibn Ali Al-Makrami menemukan sekitar 90 masalah yang beliau tulis di tesis atau disertasi beliau. Hafizahullah. Baik. Kemudian sunnah yang ke-8 adalah at-takbirat indal khafdi war raf'i, yaitu membaca takbir Allahu Akbar. Membaca takbir Allahu Akbar ketika ruku, ketika mau sujud, ketika bangun dari sujud. Tadi yang kita bahas sunnah pertama apa? Mengangkat tangannya, bukan lisannya berkata Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Apa hukumnya kata Imam Ahmad? Wajib, bukan sunnah. Tapi kata Imam Syafi'i, sunnah. Kalau antum mengikuti pendapat Imam Ahmad, kalau sengaja tidak membaca Allahu Akbar, tidak sah salatnya. Kalau lupa tidak membaca Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, harus sujud sahwi. Tapi kalau ikut pendapatnya Imam Syafi'i, jangan sujud sahwi. Karena ini hukumnya sunnah. Dan sunnah tidak perlu sujud sahwi. Kemudian yang ke-9, sunnah ke-9 adalah membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku'. Dan juga termasuk setelahnya membaca Rabbana walakal hamdu. Perlu diperhatikan.
makmum juga baca sami Allahu liman hamidah. Ini perbedaan madhab sama tidak madhab. Perbedaan madhabnya, ada hadis. Kata Nabi SAW, "Idza qala al-imamu waladhdallin faqulu amin." Apabila imam mengatakan waladhdallin, maka kalian bacalah amin. Ada hadis, "Wa idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu." Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah rabbana walakal hamdu. Hadisnya bagaimana? Apabila imam membaca waladhdallin, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah. Sekarang pertanyaannya, apakah makmum juga membaca Al-Fatihah? Apakah makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah atau tidak? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, maksud dari hadis ini, apabila imam membaca waladhdallin, maka bacalah amin. Engkau makmum tidak usah baca Al-Fatihah. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka engkau wahai makmum bacalah rabbana walakal hamdu. Engkau tidak usah baca sami Allahu liman hamidah. Nyambung enggak? Bunyinya hadis pertama dan hadis kedua senada? Senada kan? Dan cara memahaminya sama. Kata Imam Syafi'i, apabila imam membaca waladhdallin, maka engkau wahai makmum bacalah waladhdallin. Dan engkau wahai makmum bacalah juga waladhdallin. Maaf. Belum makan. Kata Imam Syafi'i, apabila imam membaca waladhdallin, maka engkau wahai makmum bacalah amin dan juga bacalah waladhdallin sebagaimana imam membaca waladhdallin. Kata Imam Syafi'i, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka engkau wahai makmum bacalah sami Allahu liman hamidah juga dan bacalah rabbana walakal hamdu. Hadisnya sama, senada, cara memahaminya senada. Kalau enggak bermadhab zigzag. Al-Fatihah jangan baca sami Allahu liman hamidah, baca. Paham Pak maksudnya? Jadi madhab itu adalah apa? Kaidah bagaimana memahami hadis. Madhab itu adalah rumus bagaimana memahami hadis. Jadi ada rumusnya. Bagaimanapun hadisnya, inilah rumusnya Imam Ahmad. Bagaimanapun hadisnya, inilah rumusnya Imam Syafi'i. Karena saya pernah baca buku, kemudian isinya waladhdallin jangan dibaca, sami Allahu liman hamidah baca. Wah ini zigzag ini. Kadang ngambil sana, kadang ngambil situ. Padahal hadisnya senada. Wallahu a'lam bishawab. Sudah adzan ya? Sudah waktu Isya ya? Baik, kita lanjut salat Isya dulu dan kajian lanjut setelah salat Isya insyaallah. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ba'd. Kita sampai ke pembahasan sunnah salat yang ke-10, yaitu membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Melaksanakan satu kali tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, telah melaksanakan sunnah atau telah melaksanakan wajib? Telah melaksanakan sunnah, dan ya, di mazhab Imam Syafi'i maka telah melaksanakan sunnah. Kalau 3 kali maka telah menyempurnakan sunnah. Kemudian yang ke-11, sunnah yang ke-11 adalah wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fi julusit tasyahhudil awal wal akhir, yaitu menaruh kedua tangan di kedua paha ketika duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Menaruhnya gimana? Telapak tangan ada di paha, jari-jari ada di paha, ujung jari ada, kalau ini dengkul mohon maaf, jadi jarinya tuh di sini. Bukan jarinya kemudian menutupi dengkul, atau apalagi tangannya menutupi dengkul, ya. Tapi telapak tangan ada di paha, jari-jari juga ada di paha, ujung jari menyentuh dengkul. Kemudian tangan kanan ketika tasyahud sama seperti itu, hanya saja ada keadaan nanti tangannya digenggam, kemudian satu jarinya, jari telunjuknya diangkat. Kapan mengangkatnya? Kata Imam Malik, diangkat dari awal. At-tahiyatu lillah, kanan kiri. At-tahiyatu lillah, wassalawatu at-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, tanpa ke atas bawah, kanan kiri. Kata Imam Abu Hanifah, ditaruh di atas paha ketika asyhadu an la ilaha illallah, diangkat ketika nafyun, ketika menghapus. Jadi la ilaha illallah itu kan ada menghapus, ada menetapkan. La ilaha dihapus, tiada Tuhan. Illallah menetapkan, kecuali Allah. Kapan diangkat? Kata Imam Abu Hanifah, ketika menghapus. Asyhadu an la ilaha illallah. Gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Diangkat ketika nafyun, ditetapkan ketika itsbat. Diangkat ketika menghapus, ditetapkan ketika menetapkan ketika isbat. Kata Imam Syafi'i, ditetapkan ketika menetapkan. Diangkat, digerakkan ketika menetapkan. Illallah, diangkat. Kata Syekh Albani, digerakkan terus. Kata Syekh Salih Al-Utsaimin, digerakkan ketika isyarah, yaitu seperti at-tahiyatu lillah, yang pendek aja ya, at-tahiyatu lillah, as-salawatu at-tayyibatu, assalamu alayka, assalamu alayka, digerakkan. Ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke toh? Saya Utsaimin apa Syekh Albani? Apa Imam Syafi'i? Apa Imam Malik kanan kiri? Hah? Saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i, karena dalam hadis-hadis itu disebutkan yuharrik, menggerakkan. Dan menggerakkan adalah menggerakkan telunjuk. Dan menggerakkan telunjuk waktu yang paling tepat ketika menetapkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Adapun hadis yang mengatakan yuharriknya adalah banyak,
banyak ulama mengatakan hadisnya dhaif karena hadisnya adalah mudraj. Tapi kata Syekh Albani hadisnya adalah ziyadatul thiqah. Jadi mudraj dan ziyadatul thiqah itu sama-sama tambahan dalam hadis. Tapi mudraj itu tambahannya tidak diterima, ziyadatul thiqah diterima. Kata Imam Syafi'i ini mudraj, tidak diterima hadisnya. Kata Syekh Albani ziyadatul thiqah diterima hadisnya. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana cara menggenggamnya? Ada pendapat seperti ini. Jadi ujung jempol ada di ujung jari apa namanya? Jari tengah. Ada pendapat ujung jempol ada di ruas jari yang paling akhir. Ada yang mengatakan di ruas jari yang tengah. Ada yang mengatakan di jari telunjuk di ruas tengah. Saya lebih condong kepada pendapat jari jempol, pucuk jari jempol ada di ruas tengah jari telunjuk. Dari mana? Dari hadisnya Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, disebutkan yaqidu thalathan wa khamsin. Aku melihati Nabi dan aku melihat Nabi ketika tasyahud, jarinya itu dengan genggaman 53. Piye 53? 53. Jadi orang Arab dulu itu ada hitungan. 1. Jadi ujung jari ditaruh di asalnya. 1. 2. 3. 4 diangkat gini. 5. 6. Kalau 7, yang paling akhir bawahkan. 7, 8, 9. Kemudian kalau hitungan puluhan, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti kalau 53 bagaimana? Jangan gini, jangan juga gini. Tapi kemudian jempolnya taruh mana? 50, mana 50? 10. Di luarnya 10. Atasnya 20. Atasnya lagi 30. Masuk 40. Bawahnya 50. Taruh sini. Ini pendapatnya Abdullah ibn Umar, hadisnya sahih Muslim, dan pendapatnya Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-12 adalah sunnah iftirash di seluruh salat kecuali salat yang terakhir, kecuali rakaat yang terakhir. Iftirash artinya apa? Menjadikan kaki kiri sebagai tumpuhan. Iftirash itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Firosh itu kasur. Jadi iftirash apa? Dipakai buat kasur, dipakai buat duduk ya. Hah? Apa? Bantalan. Ya, jadi kaki kiri dibuat bantalan. Ini yang afdal. Kalau tidak bisa kaki kiri dibuat bantalan, maka kaki kanan dibuat bantalan. Kalau tidak bisa kaki kanan dibuat bantalan, maka kaki kiri tawarruk.
Kalau kaki kiri tidak bisa tawarruk, maka kaki kanan tawarruk. Kalau kaki kanan tidak bisa tawarruk, maka sholat di bawah dengan selonjor atau dengan duduk seperti antum bersila. Kalau tidak bisa, baru duduk di kursi. Jangan langsung di kursi. Ada yang mau mencontohkan? Atau bisa dipahami? Mencontohkan, Pak? Coba. Ngadep ke belakangnya tuh, biar terlihat. Sunnah pertama, iftiras kaki kiri. Kedua, iftiras kaki kanan. Ya. Kalau tidak bisa, tawarruk kaki kiri. Kalau tidak bisa, tawarruk kaki kanan. Karena sudah biasa sunnah yang paling afdol namanya, insyaallah. Ya. Kalau tidak bisa, tetap duduk di bawah dengan kakinya selonjor atau bersila. Kalau tidak bisa, baru di atas kursi. Jangan sakit dikit langsung atas kursi. Syukran, jazakumullah. Sunnah yang ke-13 adalah tawarruk di rakaat terakhir. Kemudian sunnah yang ke-14 adalah salam. Yang kedua, salam pertama adalah rukun. Salam kedua adalah sunnah. Baik jamaah, kemudian dalam cara duduk tadi ada yang hukumnya makruh, dilarang derajatnya makruh, yaitu ik'a atau disebut juga dengan qa'datus syaitan. Yaitu duduk dengan cara mohon maaf pantatnya. Ini pendapat ik'a pertama. Ini pendapat ik'a pertama. Ini yang juga pernah saya baca di buku-buku fikih. Tapi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, ik'a yang dilarang bukan itu. Oh maaf Pak, tadi saya keliru. Ada yang kelewat. Masya Allah, ini sangat membantu kita. Alhamdulillah. Yang pertama, bukan. Ini ik'a yang boleh, Imam Syafi'i. Yang tidak boleh itu langsung ke lantai. Biasanya yang bisa ini perempuan atau anak kecil. Ya. Inilah ik'a yang terlarang. Mohon maaf. Duduk seperti ini, sama seperti duduknya binatang. Ya. Inilah yang dilarang. Ya. Ada berik'a yang tadi pertama. Ini boleh. Jadi di antara cara salat, ulangi lagi Pak. Yang pertama, mohon maaf ada yang lewat. Iftiras kanan. Kedua, iftiras kiri. Ketiga, tawarruk kiri. Kiri ya. Tawarruk kiri. Keempat, tawarruk kanan. Yang kelima tadi saya sebut surat kan? Tadi yang kelima saya sebut surat. Tidak. Ik'a yang sunnah, yang boleh. Ya, salat seperti ini. Ya. Kalau tidak bisa seperti ini baru selonjor. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Kita selesai dari pembahasan sunnah-sunnah salat. Apa hukumnya bagi wanita saat salat mengucapkan amin? Apakah harus keras atau amin dalam hati saja atau amin
tapi dengan sir. Naam, yang terakhir, membaca amin dengan sir. Ya ibu-ibu, membaca amin dengan sir. Tapi banyak kejadian kalau tarawih, yang paling aminnya keras siapa? Ibu-ibu. Anak-anak kalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi wanita juga membaca amin, tidak keras, tidak juga di dalam hati, tapi dengan sir. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain jemaah? Yang mana dulu? Baik, monggo Pak. Yang penting ikutin ustadznya, jangan pilih-pilih sendiri. Yang milih-milih adalah ulama, bukan kita. Yang milih-milih adalah ulama. Ada ulama, jarang ya ulama terus saklek syafi'i 100%. Tapi yang milih-milih ulama, kita ikut ulama. Kita baca misalnya atau dengarkan kajian saya, cocok, melaksanakan, silahkan. Saya mengambil dari Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah yang mu'tamad. Atau misalnya membaca kitab, ada yang kecil apa itu? Sifat Salat Nabi, karangannya Syekh Abdullah Jibrin. Ya, itu dulu pertama mondok saya baca buku itu. Terus ada juga kitab-kitab tata cara sholat yang lainnya. Intinya jangan pilih-pilih sendiri, tapi ikutin pilihan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak. Bagaimana ketika masuk kita mendapatkan imam dan rukuk, apa kita kalau kita masbuk, apakah kita baca Al-Fatihah atau tidak? Maka tidak usah baca Al-Fatihah secara umum kalau memang uzurnya syar'i. Tapi kalau uzurnya tidak syar'i, kenapa terlambat baca Al-Fatihah? Main HP. Kenapa ngobrol sama teman? Nyapa sebelahnya sampai imamnya sudah rukuk. Maka ini kata para ulama harus membaca Al-Fatihah. Atau sekalian telatkan sudah sampai i'tidal. Ya, sebab telatnya tidak syar'i. Kalau sebab telatnya terlambatnya syar'i, maka Al-Fatihah sebagai udzur yang dimaafkan, rukun yang jatuh. Tapi kalau sebab meninggalkan Al-Fatihah tidak syar'i, maka tidak boleh ditinggalkan. Baca Al-Fatihah dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Beberapa iftitah. Yang saya tahu, membaca beberapa iftitah tidak disunnahkan, wallahu a'lam. Karena kita beribadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau dikatakan baik, iya baik. Tapi apakah disunnahkan oleh Nabi sekali sholat membaca beberapa iftitah? Tidak. Nabi disebutkan ada sahabat mendengar Rasulullah sholat membaca doa iftitah, subhanakallah. Nanti sahabat lain mendengar Nabi membaca Allahumma ba'id baini. Atau sahabat lain mendengar Nabi membaca wajhatu wajhi. Tidak kemudian sahabat Nabi mendengar Nabi berdoa dengan 3 doa ini dalam satu sholat. Jadi lebih baik adalah sesuai yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau membaca 3 langsung, apakah itu boleh atau tidak? Wallahu a'lam. Apakah itu bid'ah atau tidak? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Tapi lebih baiknya baca 1 saja. apabila kita terlambat sholat wajib, misal wajib, lalu ternyata ada orang yang sudah sholat setelah berjaya, baru kita ingin sholat menjadi makmum masbuk, apakah itu boleh? Itu boleh.
Iya, kita terlambat sholat. Imamnya sudah salam, kemudian ada orang sholat sunnah. Ada orang sholat sunnah. Kita menjadi makmum baginya. Apa hukumnya? Boleh. Kemudian dia kan imamnya sholat sunnah. Apakah mengeraskan suara? Saya pernah tanya ke guru saya, Dr. Yunus Salamah, seorang faqihun Hanbali, dan beliau juga mengerti banyak madhab. Kata beliau, imam yang sedang sholat sunnah mengeraskan suaranya. Harusnya dia sholatnya apa? Sir. Tapi karena dia imam bagi makmum sholat maghrib, maka harus jahar. Wallahu a'lam bissawab. Bentar, tapi yang banyak kesalahan, saya mendapati beberapa kali kesalahan. Ini jadi masbuk plus jadi imam. Ya. Karena belum makan 3 hari. Ini saya sering kedapetan, Pak. Jadi dia ini makmum. Datang ke masjid, ada orang terlambat sholat juga. Atau orang sedang sholat sunnah. Dikasih isyarat pundaknya. Akhirnya orang ini jadi makmum kan? Ya. Terus orang kedua ini dipukul lagi pundaknya, dipegang. Harusnya kan dia mundur. Iya. Tapi dia malah Bismillahirrahmanirrahim. Kejadian nggak? Gimana ini hukumnya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mending saya bahas lagi, nanti saya pelajari lagi hukumnya. Dulu pernah tahu, sekarang lupa. Gimana Pak? Iya. Pertama, misalkan kita sebagai musafir, kemudian kita ketika masuk sholat, kita mampir di sebuah masjid. Iya. Ketika di masjid itu, waktu sholat kita mau selesai. Jadi di sana ada, biasanya kan kita temui, kami ada yang kelompok jadi minum sendiri, satunya juga mau sendiri. Nah, saya pernah dengar kalau kita ada dua jamaah seperti itu, maka ini sholatnya dasar. Nah, kita sebagai yang datang, apakah hal itu memilih atau kan kita misalnya sholat sendiri atau selesai kita yang kedua. Yang pertama dulu. Lupa yang pertama. Ya. Jadi gimana keadaannya? Ini pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Orang datang ke sebuah masjid, masjid itu sudah selesai. Ya. Orang lagi safar, dalam keadaan safar di tol, di masjid, di rest area. Kemudian mendapati jamaah yang di situ ada adzan tetapnya dan imam tetapnya di rest area itu sudah selesai. Kemudian ketika datang mendapati ada 2 jamaah. Yang satu lagi rakaat pertama, yang satu lagi rakaat ketiga. Bagaimana yang dilakukan? Ikut jamaah yang mana? Jawabannya, kalau kejadiannya di Masjid Madinah, tungguin mereka semua selesai sholat, baru Anda sholat. Tapi kalau kejadiannya di rest area, terserah pilih yang mana. Kenapa? Karena larangan 2 jamaah itu apabila ada di masjid mukim, di masjid muwatin, di masjid penduduk kampung, bukan di masjid rest area, bukan di masjidnya musafir. Kalau di masjidnya musafir, 10 jamaah silahkan. Dan maksud dari larangan itu agar tidak memecah belah kesatuan keutuhan kaum muslimin. Agar tidak memecah belah keutuhan kaum muslimin. Ya. Tapi kalau di rest area apa maksudnya? Tidak ada maksud memecah keutuhan kaum muslimin. Kecuali di Masjid Madinah misalnya, waliyadzubillah. Jamaah takmir sudah sholat. Ada orang nungguin gerumbel. Memang maksudnya untuk ganggu jamaah Masjid Madinah.
terus bikin jamaah lagi. Ini jangan diikutin sholat bersama mereka. Meskipun mereka sholatnya sendirian, tidak ada jamaah kedua. Sholatnya habis jamaah pertama selesai, dia jamaah kedua. Maksud larangannya apa? Jangan memecah kesatuan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, pernah dia sendiri di waktu itu posisinya sholat tidur nggak asar, kemudian imamnya ini sudah masuk. Nah, kemudian waktu itu ada kesalahan habisnya dia itu waktu itu tasyahud dia berdiri. Nah, jamaah sudah mengingatkan. Dan kemudian subhanallah, dia tetap berdiri. Kemudian lagi subhanallah, dia berdiri. Nah, ketiga kalinya atau beberapa kalinya, akhirnya setelah itu imamnya ngebut sholatnya tanpa Allahu Akbar, langsung dia sholat sendiri. Jamaahnya ditinggal sholat. Setelah selesai sholat, dia ngalih. Jamaahnya ada yang mengikuti nyeblokkan itu tanpa dengan tertibnya, ada yang batalkan sholatnya. Kemudian ada yang dia di sebelah kanan kiri, ini sholatnya kok tidak sholat sendiri. Nah, kemudian yang saya bingung, ini gimana pasti saya ini? pertama, jadi keadaannya orang sholat, ada jamaah sholat. Kemudian imamnya punya kesalahan. Punya kesalahan yaitu tidak tasyahud awal. Diingatkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tidak kembali duduk. Ya, ini ada pembahasan bagaimana hukum kembali duduk. Kemudian mungkin itu emosi. Tidak terima disalahkan. Ya. Akhirnya malah sholatnya cepat tanpa menjaharkan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum, tidak dijaharkan. Harusnya jahar dia sebagai imam. Mungkin maksudnya adalah dia keluar dari niat imam. Maka apakah sholatnya sah? Pertama, sholatnya imam adalah sah. Boleh orang itu makmum, meniatkan sebagai makmum, kemudian keluar dari makmum. Boleh imam itu meniatkan sebagai imam, kemudian keluar dari imam. Boleh orang itu sholat sendiri, niatkan bukan sebagai imam, ada yang ngasih isyarat, dia pindah niat menjadi imam. Hukum memindah niat ini boleh. Maka makmum sholat sendiri-sendiri. Maka makmum keadaannya sholat sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana hukumnya? Apakah imam itu harusnya duduk lagi atau tidak? Kata Imam Syafi'i, kalau sudah tegak berdiri, jangan duduk lagi. Kalau duduk lagi, tidak sah sholatnya. Karena kalau dia duduk lagi, berarti berdiri lagi. Berarti berdiri di rakaat ketiga 2 kali. Menambahi rukun sama dengan batal sholatnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau belum baca Al-Fatihah, maka duduklah lagi. Kalau tidak duduk, maka batal sholatnya. Karena sengaja meninggalkan wajib. Ayo. Dari permasalahan seperti ini, dari hukum fikih seperti ini, oleh karenanya, dulu di zaman akhir-akhir dinasti Utsmani, di Madinah Mekah itu, karena bercampur orang-orang dengan seluruh madhab, ada Imam Syafi'i, ada seorang solat imamnya Syafi'i, solat imamnya Hanbali, solat imamnya Hanafi. Ini adalah zaman asobiyah, zaman fanatisme madhab. Sampai sholat pun tidak mau kecuali dengan yang semadhab. Betul ini fanatisme. Tapi yang dilakukan oleh dinasti Utsmani ketika itu juga ada hujjahnya. Memang dalam kitab fikih disebutkan, wahai Syafi'i jangan sholat di belakang Hanbali. Wahai Hanbali jangan sholat di belakang Syafi'i. Itu memang ada di kitab-kitab fikih. Tapi banyak ulama juga berpendapat
ketika terjadi perbedaan mazhab pendapat yang sifatnya dengan keabsahan salat, maka salatnya makmum tetap sah. Dan kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Kan repot kalau ya. Tasyahud awal hukumnya apa? Kata Imam Syafi'i, ab'ad. Kalau ditinggalkan sengaja, tidak batal. Kata Imam Ahmad, kalau ditinggalkan sengaja, batal. Kata Imam Syafi'i, kalau sudah berdiri tegak, kamu duduk lagi, berdiri lagi, berarti rukun qiyam, rukun berdiri di rakaat ketiga, harusnya sekali dilakukan 2 kali, menambah rukun batal sholatnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kamu belum membaca Al-Fatihah, lupa tidak tasyahud awal, kemudian berdiri tapi belum baca Al-Fatihah, tidak mau duduk, tidak sah sholatnya. Karena meninggalkan wajibus sholat. Kan? Piye nak lagi? Tapi seorang makmum mengikuti fikihnya imam. Jadi saya jadi imam di sini. Antum condong kepada pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan saya condong kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Saya lupa tidak tasyahud awal. Tengah-tengah berdiri, mau atau sedang posisi mau berdiri, antum ingatkan, subhanallah. Saya ingat, maka langsung duduk. Tapi kalau saya diingatkan setelah sudah berdiri tegak, kalau saya duduk lagi, sholat saya batal. Kalau saya tidak duduk lagi, sholat antum batal. Maka dalam keadaan seperti ini, ikuti fikihnya imam. Ketika Anda sholat jamaah, maka ikuti fikihnya imam. Sama juga contohnya. Perbedaan mazhab yang sangat fatal bisa membatalkan sholat. Tengah-tengah sholat, atau ketika mau sholat, ada kotoran cicak. Kata Imam Syafi'i, najis membatalkan sholat. Tidak boleh ada najis ketika sholat. Kata Imam Ahmad, najis yang ringan dimaafkan. Kata Imam Syafi'i, jangan engkau sholat di hadapan Hanbali, jangan engkau sholat di belakang Hanbali, jangan engkau menjadi makmumnya Hanbali yang sedang membawa tai cicak. Karena sholatnya Hanbali sah, sholatmu tidak sah. Cuman ada fatwa juga apa? Makmum mengikuti fikihnya imam. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini yang bisa disampaikan. Pak, sudah malam. Kalau belum ada kesempatan berarti kajiannya minggu depan hadir lagi, Pak. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.